Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Akbar Hamonangan dari 21 BCI 01 dengan NIM 216102009 akan mewawancarai seorang narasumber dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya, selamat menonton dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita kedatangan tamu. Bisa diperkenalkan dulu, Mas, sebagai narasumber siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Balbahagi. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan semester 6 di Universitas Gadjah Mada pada program studi Teknik Elektro. Sebenarnya ini, Mas, jadi topik kenapa saya ngundang Mas ke bisa dibilang podcast ya. Jadi topiknya itu bertema tentang mahasiswa berprestasi. Jadi kalau mikir mahasiswa berprestasi ini, orang terdekat yang sering saya lihat berprestasi ini Mas Iqbal ya, Mas. Jadi bisa nggak sih, Mas, disebutin prestasinya? Saya dengar nih Mas Iqbal ini menang di PKM, terus jadi itu bisa disebutin nggak, Mas? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas Akbar. Kalau saya sendiri itu memang sudah beberapa mengikuti lomba ya, termasuk yang sangat menurut saya prestisius dan juga membanggakan itu ketika saya mengikuti lomba PKM. Saya mengikuti lomba di bidang PKM KI atau PKM Karya Inovatif dan juga PKM Penerapan Iptek atau PKMPI. Nah, di dalam satu cabang lomba tersebut saya sudah sampai lolos di tahap finalis ke PIMNAS waktu itu di Bandung, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Bandung untuk kategori poster dan juga kategori pembuatan alat. Saat itu saya sedang membuat alat untuk membantu mitra masyarakat, yaitu dalam halnya peternakan ayam. Sehingga dalam peternakan ayam itu dibuat suatu sistem IoT atau Internet of Things, sehingga si peternak dapat dengan mudah memanfaatkan alat tersebut untuk memonitoring dan juga memberikan pakan kepada ayam sehingga lebih efisien dan lebih efektif seperti itu. Oh ya. Terus apa sih motivasinya Mas Iqbal itu pertama kali, kok aku bisa kepikiran ikut kegiatan-kegiatan itu gitu? Saya tuh sebenarnya punya motivasi yang cukup tinggi ya kalau mengikuti hal-hal tersebut. Itu kayak saya ingin membranding diri saya jadi diri yang lebih baik, karena branding personal itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan juga nanti saat saya sudah lulus, hingga saya bisa mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga saya ingin mempunyai track record yang baik ketika saya mendapatkan beberapa prestasi ataupun kegiatan yang aktif yang saya ikuti selama kegiatan perkuliahan ataupun sebelumnya gitu, Mas Akbar. Kalau untuk dari tadi ada 3 ya kalau nggak salah si Mas Iqbal untuk prestasi yang disebutkan ya? Ada 2 dari PKM. Kalau saya tuh ada juga prestasi ketika saya melaksanakan magang. Ya. Dari Mas Iqbal sendiri nih, yang paling berkesan itu yang mana, Mas? Yang bikin cenut-cenut tuh di hati tuh. Sebenarnya semuanya sangat berkesan ya, tapi yang buat cenut dan tidak saya pernah duga adalah ketika saya melaksanakan magang itu membuat sebuah proyek, dan proyek itu bisa tembus di kantor pusat di Jepang, sehingga proyek yang saya buat itu menjadi suatu hak paten yang dapat digunakan untuk seluruh lini industri di perusahaan Astra tersebut di Jepang. Oh, siap, Mas. Terus itu nggak sih, Mas, dari ketiga hal yang prestasi yang Mas Iqbal sebutin tadi, ada nggak sih sisi struggle banget gitu saat ngerjain ketiga hal tersebut? Sama tentu ada itu bertabrakan perkuliahan juga kan, Mas? Iya. Baik, kalau sisi dari struggle-nya sendiri itu sebenarnya banyak, baik secara teknis maupun non teknis itu sebenarnya banyak. Tetapi saya selalu berusaha untuk mengantisipasi struggle yang saya alami, entah itu karena bertabrakan dengan kuliah, entah dengan kegiatan yang lain, ataupun juga
saya sedang tidak mendapatkan referensi yang cukup sehingga saya tidak dapat lanjut, ataupun saya merasa adanya tekanan dari luar ataupun dari diri saya, itu selalu saya berusaha perbaiki sehingga struggle-struggle yang dapat saya alami itu dapat terhindari dan tidak mengganggu pekerjaan yang saya kerjakan seperti itu. Terus, Dan saya selalu berusaha untuk menghadapi struggle itu dengan sisi hal yang positif yang selalu saya sukai dengan hobi-hobi saya, sehingga memang mengatasi struggle-nya itu dengan cara yang baik seperti itu. Terus apakah dari hasil prestasi nih yang Mas Iqbal dapetin itu ada dampak ke orang di sekitar Mas? Apa dampaknya itu seperti apa gitu? Apakah merubah? Tentu ada dampak kepada lingkungan saya, terutama entah teman ataupun keluarga, yang jelas-jelas mereka tuh termotivasi dengan apa pencapaian yang telah saya capai. Saya share melalui sosial media, saya share melalui cerita kepada teman dan keluarga, sehingga mereka merasa bahwa mereka sudah tertantang dan juga punya motivasi yang cukup tinggi. Seorang Iqbal juga bisa, mengapa saya tidak, seperti itu. Dan memang sudah dibuktikan oleh teman-teman saya yang saat ini juga sedang melaksanakan magang, dan juga mereka punya keinginan yang tinggi untuk bisa seperti saya. Seperti itu. Terus ya mungkin yang terakhir ya Mas, dari Mas Iqbal sendiri nih, ada nggak advice buat orang yang mau nih maju berprestasi di kancah kampus, antar kampus nasional maupun internasional, itu ada nggak? Kalau advice dari saya yang jelas, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, terus berusaha optimis dan selalu berusaha untuk mencari referensi dan pikiran yang terbuka, dan juga tidak malu bertanya, entah itu kepada teman atau siapapun. Jika memang membutuhkan, silakan bertanya dengan baik. Kemudian juga selalu membuka informasi dari berbagai hal, sehingga itu bisa menjadi acuan bagi diri kita untuk bisa melangkah lebih maju. Dan yang paling penting adalah bahwa kita harus mempunyai growth mindset, sehingga dengan growth mindset itu kita akan mempunyai pikiran yang jauh lebih maju dan juga berkembang, sehingga apa yang kita pikirkan dan juga kita laksanakan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Mas Akbar. Wah, mantep kali Mas Iqbal nih ya. Terus ini nggak Mas, apakah ada hal yang perlu diperhatikan ketika orang tuh kan kadang kalau struggle nyerah gitu aja gitu kan? Itu ada nggak sih hal yang perlu diperhatikan biar mereka tuh bisa konsisten gitu? Nah, untuk menghadapi struggle seperti itu, kita harus perlu meneliti atau mengetahui kembali apa sih tujuan kita udah sampai sini. Kenapa sih kita udah sampai sini harus bisa melangkah lebih maju lagi? Kenapa sih? Jadi kita harus punya pertanyaan yang timbul gitu dalam diri kita. Kita udah sampai sejauh ini loh. Kenapa kita harus menyerah? Kenapa nggak kita lanjut aja gitu loh? Dengan kita harus menghilangkan semua pikiran negatif gitu loh. Kalau kita harus mikirin bagaimana awal kita memulai segala hal gitu loh. Kalau sudah berani memulai sesuatu, maka kita harus bisa menyelesaikannya. Jangan berhenti di tengah. Itu menurut saya kurang efektif dan kurang bagus menurut saya. Jadi kita harus pikir lagi, tujuan kita udah sampai sini itu apa gitu. Makanya itu selalu menjadi motivasi bagi kita untuk terus selangkah lebih maju. Paling tidak kita harus punya pikiran bahwa kita minggu depan, hari depan, detik ke depan itu punya satu langkah yang lebih maju daripada hari ini, detik ini gitu. Jadi kita punya progres gitu, sehingga bisa melangkah lebih maju. Siap. Oke, terima kasih ya Mas Iqbal udah mau saya undang datang ke wawancara. Ini Mas Iqbal, kita belum bisa ketemu. Mas Iqbal ini baru KKN ya? Iya, saat ini saya sedang melaksanakan KKN. KKN di luar kota, Mas, kalau boleh tahu. Saat ini saya sedang KKN di Banyumas. Wah, siap, mantap. Nggak pernah ketemu sama saya lagi nih. Iya, sudah lama tidak berjumpa ya. Agendakan ya besok ya Mas. Ya. Boleh. Sama Mas Bintang dan lain-lain. Baik Mas, terima kasih sudah mau diwawancarai. Terima kasih advice-nya. Mungkin sekian ya dari saya sama Mas Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih.
Nah,